Hai Sobat Diklat, kali ini tim BDK Channel akan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang berada di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pondok pesantren ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya pondok pesantren muadalah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, tim BDK Channel mengunjungi kediaman pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balai Diklat keagamaan Denpasar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan sesi kita, perjalanan kita di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan bincang-bincang dan mungkin nanti kita akan melihat di lapangan, yaitu perkembangan daripada Pondok Pesantren Al-Ikhlas di Kabupaten Sumbawa Barat. Perlu kami sampaikan, Pesantren Al-Ikhlas ini salah satu pondok pesantren muadalah yang ada di NTB dan satu-satunya pondok pesantren muadalah di NTB. Nah, pondok pesantren ini setidaknya menjawab Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, di mana dalam pendidikan pondok pesantren setidaknya dikembangkan yang pertama pondok pesantren muadalah, yang kedua yaitu madrasah diniyah formal dan mahat ali. Hari ini kita bicara tentang Pondok Pesantren Muadalah Al-Ikhlas, dan sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau adalah Dr. Andus Iskandar Saruji MM. Beliau adalah pengasuh dan sekaligus mungkin tuan guru yang ada di pesantren ini. Kemudian ada di sebelahnya lagi yaitu Ustadz Khairil Walid. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita ingin bincang-bincang yaitu tentang keberadaan Pondok Pesantren Muadalah Al-Ikhlas. Saya ingin tahu, mungkin Pak Kiai bisa menceritakan tentang berdirinya pondok pesantren ini, paling enggak tahun berapa berdiri, kemudian beralih ke muadalah tahun berapa, dan tantangan ketika kita di muadalah. Monggo Pak Kiai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baliklat yang saya muliakan, terima kasih atas kunjungan pimpinan rombongan Pak Doktor yang sudah bersahabat 5-6 tahun yang lampau dengan saya. Alhamdulillah ini Allah takdirkan datang berkunjung ke pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Insya Allah nanti sesi ini saya coba bagi kepada 2 bagian. Nanti kita langsung sambil jalan ke lapangan dan nanti kita ketemu dengan kawan-kawan yang di level teknis. Nanti ada direktur muadalahnya, wakil direkturnya, dan teman-teman yang memang detail tentang muadalah itu sendiri. Saya memulainya dengan secara garis besar saja, berawal dari berdirinya pondok pesantren. Saya datang tahun 92, itu sama halnya sudah berdiri pondok ini berjalan 8 tahun. Karena pondok ini dilahirkan berdiri tahun 1984. Februari 1984. Itu ceritanya panjang, tapi saya coba potong-potong dikit. Kebetulan pimpinan pondok Pak Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli, mantan Bupati 10 tahun di KSB. Beliau menjabat jadi Bupati, juga jadi pimpinan pondok sekaligus Rektor Universitas Cordoba sampai saat ini. Jadi awal-awalnya saya begitu menginjakkan kaki di pondok ini, kebetulan ya Allah takdirkan istri saya, jodoh saya adalah adik kandung dari pimpinan pondok. Itu yang membuat saya tidak bisa meninggalkan pondok ini. Ikatan yang sudah diberikan Allah. Nah,
saya mendengar karena setiap 2 kali setahun beliau menceritakan, selalu diulang-ulang apa itu pondok pesantren, bagaimana berdirinya, dan seterusnya. Jadi di otak saya ini permanen sudah rekaman itu permanen. Jadi pondok pesantren ini adalah kopiannya, betul-betul fotokopi. Ya, kalau boleh kita bilang fotokopi pasti Gontor, karena beliau itu alumni Gontor dan selama di Gontor lebih kurang sekitar 15 tahun beliau di Gontor mengabdi. Ilmu dan karakteristik Gontor itu dipindahkan ke sini. Kemudian guru-gurunya sebagian besar 90% itu alumni Gontor sampai saat ini. Sekarang direkturnya juga, karena setiap tahun kita rolling itu kiriman dari Gontor. Nah, berjalannya 8 tahun 10 tahun dari TMI pertamanya tuh, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Kemudian karena kebutuhan masyarakat, pasar menginginkan Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu memiliki ijazah, baik itu produk Depak maupun Diknas yang saat itu, MTS kah atau aliyah, SMP kah atau SMA. Sempat berjalan 1,5 tahun atau kalau 2 tahun, SMP sama aliyah sama MTS. Kunjungan saat itu ICMI, seingat saya karena juga saya terlibat, diajak sama Pak Kiai. ICMI punya program menjaring cendekiawan muslim yang ada pondok pesantren yang di dalamnya memiliki program IPA. Nah, saat itu ditangkap oleh Pak Kiai, sahabat Gus Dur menjadi presiden. Kami berubah langsung total dari aliyah MTS berubah langsung ke SMP dan SMA. Saya sendiri yang urus izin operasionalnya. Kami meturun kepada Kemenak, kami sampaikan ini kebijakan pimpinan pondok seperti ini, alhamdulillah tidak ada masalah. Berdirilah SMP SMA sampai sekitar 3 tahun yang lalu batasnya, karena ma'had mu'adalah itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi berjalan SMP, SMA. Kebetulan saya sendiri yang jadi kepala sekolahnya saat itu, memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, perjalanan waktu 20 tahun itu kami selalu evaluasi per tahun kita evaluasi. Di mana letak ini kita, karena pondok pesantren ini punya agenda besar. Kaderisasi ulama, ada 3 tipe kaderisasi ulama yang disiapkan oleh pondok pesantren ini. 1, ulama ulil amri. Mereka diharapkan bisa masuk ke lembaga-lembaga formal, bisa masuk, umpamanya bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Ini ulil amri dengan sadar kita siapkan. Bukan mereka akan menjadi pemimpin langsung, tapi kita siapkan cikal bakal generasi, melahirkan bibit ulil amri. Yang kedua, kita ingin lahirkan generasi produk Al-Ikhlas ini adalah ulil amwal. Ulil amwal ini adalah mereka kita arahkan wira swasta, entrepreneurship. Jadi mereka, karena tidak mungkin sadar kita kemampuan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita ini bermacam-macam. Karena itu kami siapkan 3 pilar ini. Dan yang terakhir adalah ulil albab. Ulil albab ini ya mereka akan jadi dosen, jadi doktor kayak beliau ini Pak Sugeng, kayak Pak Kiai. Dan 3 tipe ini bisa jadi berada dalam 1 orang. Alhamdulillah, contoh pertama pendiri pondok pesantren ditakdirkan Allah ketiga-tiga tipe ini dimiliki oleh 1 orang itu. Ya, beliau sebagai ulama, ya beliau sebagai pemimpin, ya beliau sebagai pengusaha, ada pom bensin beliau, ada segala macam. Sehingga umat ini melihat
pondok pesantren kita ini betul-betul nyata, bukan sekedar retorika, bukan sekedar hayalan, bukan sekedar ya bincang-bincang belaka, tapi sudah dipraktekkan. Itu bisa jadi berada dalam satu orang 3 tipe itu, tapi tidak bisa dipaksa. Bisa, kalau nggak bisa di tipe pertama ulil amri, ya ada pilar kedua, pilihan kedua, ada pilihan yang ketiga dan seterusnya. Nah, berjalannya ini alhamdulillah ya alumni pondok pesantren kita ini ada yang sudah doktor yang sekarang berkiprah di pondok pesantren, mereka membuka di Amerika, ada di Malaysia, ada di beberapa negara. Alhamdulillah kita memang di tenggelamnya kita di tsunami manusia yang hampir 8 miliar ini nggak ada apa-apanya pesantren Al-Ikhlas ini. Tapi kami sadar betul, Pak Kiai, Bu Yazul sadar betul, kebaikan itu kita harus mulai dan kita harus lakukan. Hasilnya kita serahkan ke Allah. Nah, perjalanannya 3 tahun terakhir ini berubahlah kami. Nanti ada sebenarnya masih 3 kurikulum. Nanti saya minta nanti direktur lebih detail nanti menjelaskan itu. Direktur Ustadz Mufti, ya, direktur muadalahnya, salam, yang akan menjelaskan detail. Jadi insya Allah kalau teman-teman berkenan di situ Pak Ji. Teman lagi anu nih. Lagi siaran. Teman-teman berkenan, kita pengantar ini dari saya. Nanti apa yang menurut bapak-bapak, Pak Doktor untuk mengisi lebih syarat agenda kita ini, pembicaraan kita ini, nanti kita pindah lokasi sambil jalan. Mohon berkenan, ini beliau ini juga salah seorang dosen dan guru di pondok pesantren. Walaupun beliau ini di Kemenak itu sebagai kasubag, tapi beliau juga karena alumni Gontor, beliau juga terlibat di dalam pondok pesantren ini maju mundurnya. Dan beliau juga nanti akan bercerita bagaimana muadalah kita ini, karena lewat tangan beliau ini, lewat tangan teman-teman dari Kemenak itu muadalah ini kami proses, dan beliau paling tahu karena beliau sendiri yang terlibat di situ. Mohon berkenan nanti sohib saya ini, sohib kita semua bergabung bersama rombongan Pak Doktor ini, kita ke rumah Ustadz Mufti sambil jalan kita lihat lokasi. Saya pikir ini pengantar dulu ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa elaborasi lagi lebih luas lagi. Saya pikir begitu Pak Doktor. Baik, terima kasih Pak Kiai. Teman-teman, kita akan coba nanti berkunjung yaitu ke tempat direktur Pondok Pesantren Muadalah Al-Ikhlas. Terima kasih, kita lanjutkan perjalanan kita menuju lokasi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balai Diklat Keagamaan Denpasar, setelah kita tadi bincang-bincang dengan Bapak Dr. Andus Iskandar MM selaku pengasuh di Pesantren Muadalah, kita akan melanjutkan perjalanan kita yaitu berkunjung melihat kegiatan Pesantren Muadalah Al-Ikhlas. Pondok Pesantren Muadalah Ikhlas ini adalah satu-satunya pesantren muadalah yang ada di NTB, di mana perlu nanti kita akan korek kurikulum yang dilakukan atau yang dikembangkan di Al-Ikhlas ini. Di antaranya pesantren Al-Ikhlas saat ini sudah bekerja sama yaitu dengan Cambridge University untuk memberikan sertifikasi terkait dengan kemampuan bahasa Inggris, sehingga alumni dari Al-Ikhlas ini diharapkan bisa diterima di perguruan tinggi seluruh dunia
baik itu di Eropa, di Amerika, bahkan di Timur Tengah. Ya, baik Pak Direktur, mungkin Pak Direktur bisa bercerita yaitu tentang kurikulum bilingual bahasa Arab dan Inggris yang dikembangkan di pesantren Al-Ikhlas ini. Ya, alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Ikhlas sejak berdirinya sudah menerapkan tentang bilingual language. Jadi diterapkan bahwa setiap santri di sini menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ada minggu bahasa Arab dan juga ada minggu bahasa Inggris yang mereka harus menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan disiplin, baik itu di rayonnya maupun di kelas selalu menggunakan disiplin bahasa. Kemudian sebagai tambahan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat menunjang dan meningkatkan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Iya, terima kasih. Mungkin Pak Direktur bisa menambahkan atau menceritakan tentang alumni, karena saya dengar ada program Tahfidzul Quran yang juga menjadi andalan daripada pesantren Muadalah ini. Mungkin Pak Direktur bisa menceritakan apa sih keuntungan dengan Tahfidzul Quran atau alumni Tahfidzul Quran dari pesantren ini dan di mana mereka bisa diterima? Ya. Alhamdulillah di Al-Ikhlas ini alhamdulillah sudah menggunakan Tahfidzul Quran dengan metode Robbani. Jadi metode Robbani ini metode yang khusus ditemukan ya kemudian dipelajari oleh Bapak pimpinan dan hari ini alhamdulillah sudah ada mushaf khusus. Jadi ada mushaf khusus namanya Mushaf Al-Ikhlas yang dicetak percetakan Cordoba, yang kemudian percetakan itu kemudian kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan alhamdulillah cetakan pertama 10.000 itu sudah habis dan sekarang sudah untuk mencetak yang kedua kalinya. Dan metode Tahfidzul Quran dengan metode Robbani ini adalah menghafal Al-Quran sekaligus juga mengerti maknanya. Jadi menghafal, mengerti maknanya sekaligus tahu posisinya. Jadi misalnya halamannya berapa, posisinya ada di atas, di bawah, di tengah, mereka akan menghafalkan seperti itu. Ya, berarti ini mirip dengan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, sehingga bisa tahu posisi ayat itu di halaman berapa, posisinya di atas, di tengah atau di bawah itu Ustadz ya. Jadi memang metodenya mirip dengan yang ada di Ustadz Adi Hidayat. Dan di Al-Ikhlas ini kita kembangkan selain Tahfidzul Quran sehingga penguasaan bahasa Arabnya juga kita tingkatkan, juga bahasa Inggrisnya. Dengan tadi ada kurikulum Cambridge ini, alumni kita yang mendapatkan sertifikat dari Cambridge nantinya bisa melanjutkan di 62 negara di dunia ini. Artinya bahwa sertifikat itu bisa digunakan jika mau melanjutkan ke Eropa misalnya, ke Australia, ke Asia dan lain sebagainya juga bisa digunakan. Alhamdulillah tahun ini juga Al-Ikhlas sudah mendapatkan MOU bersama dengan beberapa pesantren Muadalah lainnya. Ya, belum semua pesantren Muadalah, akan tetapi alhamdulillah Al-Ikhlas sudah mendapatkan MOU dengan Jamiah Al-Azhar, dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, yang kemudian MOU itu bahwa alumni Al-Ikhlas ke depannya bisa masuk Al-Azhar tanpa harus mengikuti seleksi ujian. Artinya bahwa yang akan kita kirim itu adalah santri-santri yang memang layak untuk bisa belajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak alumni-alumni dari Muadalah Al-Ikhlas ini bisa melanjutkan dan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di dunia ini. Dan juga mudah-mudahan juga bisa mengembangkan juga di perguruan tinggi umum yang ada di negeri kita. Ya, alhamdulillah juga sudah kerjasama Muadalah ini juga dengan Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah. Ya, termasuk Bapak pimpinan juga sedang melanjutkan lagi doktornya di Universitas Gadjah Mada
termasuk saya pribadi juga sedang meneruskan S3 saya di Universitas Gadjah Mada. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan peningkatan kompetensi pengelolaan dan manajemen pengelolaan yang modern, nanti pesantren ini bisa menjawab tantangan dan tuntutan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, tim BDK Channel melaporkan.